Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang eliminasi urin. Namun sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kembali kehadirat-Mu ya Bapa, untuk semua berkat dan kasih-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Kami mohon terangilah hati dan budi kami, agar kami dapat memahami dengan baik dan benar, dan mengaplikasikannya terutama kepada pasien-pasien yang Bapa percayakan kepada kami. Biarlah nama-Mu semakin dimuliakan di dalam hidup kami, melalui pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Bapa, doa-doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Tujuan pembelajaran pada sesi kali ini yang pertama, mahasiswa diharapkan memahami dasar ilmiah tentang eliminasi urin. Yang kedua, mahasiswa juga diharapkan mengetahui tentang pengetahuan keperawatan tentang eliminasi urin. Yang ketiga, mahasiswa juga memahami mekanisme terjadinya proses berkemih. Yang keempat, memahami dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi eliminasi urin. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu membedakan antara urin yang normal dan abnormal. Kita masuk ke bagian yang pertama, dasar pengetahuan ilmiah terkait eliminasi urin. Eliminasi urin merupakan langkah terakhir dalam mengeluarkan atau menghilangkan dan membuang kelebihan air serta produk samping dari metabolisme tubuh. Eliminasi yang cukup atau adekuat tergantung dari fungsi dan koordinasi dari beberapa organ tubuh yang terkait eliminasi urin tersebut. Organ tubuh tersebut adalah ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Dapat dilihat bahwa organ-organ tubuh tersebutlah yang berperan penting dalam eliminasi urin. Ada ginjal, ada ureter, kandung kemih, dan juga uretra. Pada laki-laki ada tambahan prostat. Namun, prostat di sini hanya akan mempengaruhi eliminasi urin bila terjadi pembesaran pada sel-sel prostat tersebut. Apabila prostatnya normal, maka tidak akan mempengaruhi eliminasi urin. Organ-organ terkait eliminasi urin yang akan kita bahas pertama adalah ginjal. Ginjal memiliki berbagai peran di dalam tubuh manusia. Yang pertama, sebagai regulator kalsium dan fosfat. Dalam hal ini, ginjal berperan mengatur kalsium dan fosfat dengan mengaktifkan vitamin D. Yang kedua, ginjal juga berperan dalam mengontrol tekanan darah melalui sistem renin-angiotensin. Yang ketiga, ginjal juga berperan dalam merangsang produksi sel darah merah melalui menghasilkan atau memproduksi eritropoietin. Yang keempat, sebagai berfungsi untuk menyaring produk sisa dari darah atau fungsi filtrasi. Yang terakhir, ginjal berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Dalam hal ini, ginjal dapat mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh. Organ terkait eliminasi urin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berongga, dapat mengembang dan memiliki otot yang dapat menahan urin. Letaknya di rongga panggul di belakang simfisis pubis. Pada laki-laki, kandung kemih bertumpu pada rektum,
sedangkan pada perempuan bertumpu pada dinding anterior uterus dan vagina. Ini letak kandung kemih pada laki-laki, sedangkan ini pada perempuan. Uterus maksudnya di sini adalah rahim, jadi pada bagian depan rahim. Kandung kemih memiliki dua bagian, yaitu dasar yang menetap disebut dengan trigon dan badan yang dapat mengembang disebut detrusor. Organ selanjutnya adalah ureter. Ureter menempel pada setiap pelvis ginjal dan membawa urin ke kandung kemih. Urin yang dialirkan dari ureter ke kandung kemih adalah urin steril dengan gerakan peristaltik. Kontraksi kandung kemih selama mikturisi menekan bagian bawah ureter untuk mencegah urin masuk kembali ke ureter. Nah, ini ureter pada perempuan, sedangkan ini adalah ureter pada laki-laki. Organ terakhir yang akan kita bahas terkait eliminasi urin yaitu uretra. Urin bergerak dari kandung kemih melalui uretra ke bagian luar tubuh melalui meatus uretra. Uretra melewati lapisan tebal otot yang disebut dengan otot dasar panggul. Gunanya untuk menstabilkan uretra dan berperan dalam pengeluaran urin. Sfinkter uretra eksternal terdiri dari otot-otot lurik yang berperan untuk mengontrol secara sadar aliran urin. Terdapat perbedaan panjang uretra pada uretra pria dan juga wanita. Uretra wanita panjangnya kira-kira 3-4 cm, sedangkan pada pria panjang uretranya sekitar 18-20 cm. Di sini dapat terlihat bahwa uretra pria jauh lebih panjang daripada uretra wanita. Hal ini juga yang dapat mendukung terjadinya proses infeksi saluran kemih pada wanita. Urinasi. Urinasi merupakan proses pengeluaran air seni atau urin dari kandung kemih keluar tubuh melalui uretra. Buang air kecil dan berkemih merupakan semua istilah yang menggambarkan proses pengosongan kandung kemih. Sedangkan mikturisi merupakan interaksi yang kompleks antara kandung kemih, sfinkter urin, dan sistem saraf. Sistem saraf di sini merupakan sistem saraf pusat. Dan sfinkter urin di sini ada dua, yaitu sfinkter internal dan juga eksternal. Ada beberapa area di otak yang terlibat dalam pengendalian kandung kemih, yaitu korteks cerebri atau lapisan luar otak besar, talamus, hipotalamus, dan batang otak. Yang mengontrol pusat berkemih manusia itu ada di otak dan juga ada di tulang belakang. Yang tulang belakang pada sumsum tulang belakang ini ada di area sakrum, S1, S2, dan juga S3. Ada dua pusat mikturisi pada sumsum tulang belakang manusia yang mengkoordinasikan hambatan kontraksi kandung kemih dan mengkoordinasikan kontraktilitas kandung kemih. Jadi, saat kandung kemih terisi dan teregang, kontraksi kandung kemih akan terhambat oleh stimulasi simpatis dari pusat mikturisi. Nah, pada saat kandung kemih terisi penuh, yaitu sekitar 400-600 cc, maka akan menimbulkan sensasi ingin berkemih. Di saat yang bersamaan, maka sistem saraf pusat akan mengirimkan pesan kepada pusat berkemih untuk menghentikan rangsangan simpatik dan mulai menstimulasi parasimpatik dari pusat mikturisi di sakral atau di tulang sakrum. Di sakrum 1, sakrum 2, dan juga sakrum 3. Bila sfinkter urin mengalami relaksasi dan kandung kemih berkontraksi, maka terjadilah
BAK atau urin akan keluar. Dan sebaliknya, bila tempatnya tidak tepat, maka otak akan mengirimkan pesan ke pusat berkemih untuk mengkontraksikan sfinkter urin tadi dan mengendurkan otot kandung kemih sehingga BAK tidak terjadi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi urinasi. Yang pertama, retensi urin, yaitu ketidakmampuan untuk mengosongkan kandung kemih baik sebagian maupun secara keseluruhan. Yang kedua, infeksi saluran kemih atau yang biasa disebut dengan ISK. ISK ini sangat umum terjadi dan hampir semuanya disebabkan karena adanya instrumen ataupun benda asing yang masuk ke saluran kemih. Contohnya, ISK karena pemasangan kateter yang disebut dengan CAUTIS, Catheter Associated UTIs. Yang ketiga, inkontinensia urin, yaitu keluarnya urin secara tidak sadar atau tidak terkontrol. Dan yang terakhir, karena adanya pengalihan urin. Ini merupakan salah satu proses pembuangan urin untuk keluar dari tubuh melalui sebuah lubang di dinding perut berupa stoma karena tidak berfungsinya kandung kemih atau disfungsi kandung kemih atau karena operasi sistektomi atau operasi pengangkatan kandung kemih. Berikut ini beberapa jenis dari inkontinensia, mulai dari definisi sampai dengan karakteristiknya. Yang pertama, inkontinensia transien, yaitu inkontinensia yang disebabkan oleh kondisi medis, namun pada banyak kasus dapat diobati dan reversibel, maksudnya dapat disembuhkan. Dengan karakteristik mulai dari delirium, peradangan, hingga retensi urin akut. Yang kedua, inkontinensia fungsional. Inkontinensia ini disebabkan karena penyebab di luar saluran kemih. Biasanya berhubungan dengan defisit fungsional seperti perubahan mobilitas, ketangkasan manual, gangguan kognitif, dan juga termasuk hambatan lingkungan. Ditandai dengan karakteristik seperti akses toilet yang dibatasi karena gangguan sensorik, motorik, kognitif, perubahan mobilitas, perubahan ketangkasan manual, dan juga hambatan lingkungan. Misalnya, pengasuhan yang tidak tersedia untuk transfer ke toilet dan juga pakaian yang ketat. Inkontinensia selanjutnya yaitu terkait retensi urin kronis. Inkontinensia ini tidak disadari yang disebabkan oleh kandung kemih yang terlalu sering berkaitan dengan obstruksi saluran kemih atau pengosongan kandung kemih yang buruk karena kontraksi kandung kemih yang lemah atau sama sekali tidak ada. Yang ditandai dengan kandung kemih distensi saat dipalpasi atau diraba. Tingginya post void atau volume sisa setelah BAK dan terjadi peningkatan BAK serta adanya kebocoran volume kecil urin dan terjadi nokturia atau peningkatan BAK pada malam hari. Inkontinensia selanjutnya yaitu inkontinensia urin stres, yaitu kebocoran sejumlah kecil urin terkait dengan peningkatan tekanan intraabdominal yang berhubungan dengan hipermobilitas uretra atau sfinkter urin yang tidak kompeten. Hal yang mendasarinya yaitu uretra tidak dapat tetap tertutup saat tekanan meningkat di kandung kemih akibat peningkatan tekanan intraabdomen. Hal ini terjadi pada saat bersin atau misalnya batuk. Ditandai dengan kehilangan urin dalam volume kecil saat batuk, tertawa, olahraga, berjalan, bangun dari kursi. Misalnya, biasanya inkontinensia ini tidak terjadi di malam hari saat tidur. Inkontinensia urgensi atau mendesak. Inkontinensia ini yang tidak sadar sering dikaitkan dengan kandung kemih yang terlalu aktif yang disebabkan oleh masalah neurologis, peradangan kandung kemih atau obstruksi saluran kemih.
disebabkan oleh kontraksi involuntir dari kandung kemih yang terkait dengan dorongan untuk membatalkan urin yang menyebabkan kebocoran urin. Ditandai dengan satu atau semua jenis gejala berikut seperti urgensi, peningkatan frekuensi BAK, nokturia, kesulitan atau tidak dapat menahan urin begitu ada desakan untuk membatalkan terjadi, kebocoran saat dalam perjalanan ke kamar mandi, dan terjadi kebocoran volume urin yang lebih besar dan cukup untuk membasahi pakaian, dan desakan kuat atau kebocoran terjadi ketika mendengar seperti suara air mengalir, mencuci tangan, dan minum cairan. Selanjutnya, inkontinensia refleks urin. Kehilangan urin yang tidak disengaja terjadi pada interval yang dapat diprediksi ketika pasien mencapai volume kandung kemih yang spesifik terkait dengan kerusakan sumsum tulang belakang antara C1 hingga S2. C1 di sini antara cervical 1 hingga sacrum 2. Ditandai dengan kurangnya atau tidak adanya kesadaran mengisi kandung kemih atau dorongan untuk membatalkan saat adanya keinginan untuk BAK, kebocoran urin tanpa sadar, dan tidak sepenuhnya mengosongkan kandung kemih karena disinergi dari sfinkter urin. Kontraksi yang tidak tepat dari sfinkter ketika kontraksi kandung kemih menyebabkan obstruksi aliran urin. Pengalihan urin. Pasien yang kandung kemihnya diambil atau post-operasi sistektomi baik sebagian maupun seluruhnya membutuhkan prosedur pembedahan yang mengalihkan pembuangan urin untuk keluar dari tubuh pasien melalui sebuah lubang di dinding perut yang disebut dengan stoma. Pengalihan urin ini dibentuk dari bagian usus sebagai sebuah wadah penyimpanan atau saluran untuk membuang urin. Pengalihan ini dapat bersifat sementara atau juga dapat bersifat permanen, baik kontinen ataupun inkontinen. Artinya, dapat dirasakan pasien ataupun pasien dapat tidak merasakannya pada saat urin keluar. Ada dua bentuk pengalihan urin. Yang pertama, reservoir kontinen urin. Terbuat dari bagian distal ileum dan bagian proksimal dari kolon. Ureter ditanamkan ke dalam reservoir yang disimpan di bawah dinding abdomen dan memiliki segmen ileal yang menyempit yang dibawa keluar dinding abdomen untuk membentuk sebuah stoma. Di sini, urin akan keluar melalui stoma kecil ini yang ditanam atau ditempelkan di dinding abdomen. Tipe kedua yaitu orthotopic neobladder, menggunakan kantung ileal untuk menggantikan kandung kemih. Secara anatomi, posisi kantung akan ditempatkan di tempat yang sama dengan kandung kemih pasien. Jadi di sini kandung kemihnya, namun kandung kemih ini merupakan kandung kemih baru yang ditempatkan untuk menggantikan kandung kemih pasien. Uterostomi atau ileal conduit. Uterostomi atau saluran ileal merupakan pengalihan saluran kemih secara permanen dan inkontinensia yang diciptakan dengan mentransplantasikan ureter ke bagian tertutup dari usus ileum dan membawa ujung yang lain keluar dinding perut membentuk sebuah stoma. Di sini pasien tidak akan memiliki sensasi atau keinginan untuk BAK atau mengeluarkan urin, serta tidak memiliki kontrol untuk mengatur laju urin melalui saluran ileal. Urin ini akan dikeluarkan dan ditampung serta dikumpulkan ke dalam sebuah kantong
yang disebut dengan ostomy bag. Dapat dilihat pada gambar ini. Ini sebuah stomanya dan ini kantongnya. Selanjutnya nefrostomi. Nefrostomi adalah sebuah tabung kecil atau seperti selang yang lewat melalui kulit ke pelvis ginjal. Tabung-tabung atau seperti selang ini ditempatkan untuk mengeringkan pelvis ginjal ketika ureter terhambat. Dapat dilihat di sini, ini nefrostomi tube-nya atau selang nefrostominya, tabung nefrostominya, dan ini kantong nefrostominya. Di sini dapat dilihat urin yang keluar tertampung di dalam kantong ini. Terdapat 3 pengetahuan dasar perawat yang penting untuk diketahui. Yang pertama, implikasi psikososial. Mikturisi merupakan peristiwa yang bersifat pribadi dan bersifat budaya, sehingga perawat harus peka terhadap kebutuhan akan privasi. Juga perlu diingat bahwa inkontinensia dapat menghancurkan harga diri pasien, juga akan mempengaruhi citra tubuhnya. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan. Kemampuan pasien dalam mengendalikan miksi dapat berubah seiring dengan waktu hidup. Misalnya dipengaruhi oleh penuaan yang normal dan juga proses kehamilan. Yang ketiga, pengendalian infeksi dan kebersihan. Saluran urin merupakan saluran yang steril, sehingga penting bagi perawat untuk menggunakan prinsip pencegahan infeksi untuk mencegah pembentukan dan penyebaran infeksi saluran kemih. Penting dan harus menggunakan prinsip aseptik ketika melakukan prosedur yang melibatkan saluran kemih. Perawat juga harus menjaga kebersihan perineal pasien. Proses keperawatan dimulai dari pengkajian, menentukan diagnosa keperawatan berdasarkan data yang didapatkan dari pengkajian, menentukan perencanaan dari diagnosa yang telah ditentukan, mengimplementasikan atau melakukan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, dan mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan. Pengkajian keperawatan terkait eliminasi urin dimulai dari persepsi pasien, baik itu tentang pemahaman penyakit dan harapan pasien terhadap penyakit yang dideritanya. Selanjutnya, kemampuan pasien dalam merawat dirinya, juga ada pertimbangan budaya, literasi kesehatan, riwayat kesehatan di sini termasuk pola berkemih, gejala perubahan berkemih. Selanjutnya, pengkajian fisik, baik itu pengkajian ginjal, kandung kemih, genital, baik eksternal dan meatus uretra, termasuk kulit perineal. Selanjutnya, pengkajian urin, baik itu asupan dan keluaran urin, serta karakteristik urin, dan pemeriksaan laboratorium serta pemeriksaan diagnostik. Berikut ini ada beberapa pertanyaan pengkajian keperawatan yang dapat ditanyakan terkait gangguan eliminasi urin. Yang pertama, terkait tanda dan gejala, mulai dari apakah misalnya terasa sakit atau terbakar ketika BAB, hingga apakah pernah meneteskan air kencing. Selanjutnya terkait dengan masalah kesehatan, misalnya masalah apa yang Anda hadapi saat BAK, dan terkait onset dan durasi, misalnya sudah berlangsung berapa lama masalah ini. Selanjutnya, pertanyaan terkait keparahan, misalnya berapa kali sehari Anda BAK dan bagaimana pola yang ada ini dibandingkan dengan pola sebelumnya. Lalu untuk selanjutnya terkait faktor predisposisi, misalnya sudahkah
Anda memperhatikan pola-pola untuk masalah BAK atau obat-obatan yang diminum secara rutin dan baru-baru ini berubah. Lalu terkait pengaruh pada pasien, bagaimana penyakit ini mempengaruhi aktivitas pasien, atau apakah pasien sudah pernah mencoba perawatan untuk masalah ini. Berikut ini menampilkan pemeriksaan diagnostik pada saluran kemih. Ada dua, yaitu baik secara non-invasif maupun invasif. Dimulai dari yang non-invasif itu ada ronsen abdomen, lalu ada CT abdomen ataupun CT ginjal juga bisa, lalu ada pielogram intravena atau IVP, dan juga USG. USG di sini dapat berupa USG ginjal maupun USG abdomen. Lalu kemudian untuk prosedur invasif, yaitu melalui tindakan endoskopi atau sitoskopi. Berikut ini ada beberapa pemeriksaan urin. Yang pertama, urinalisa rutin. Yang kedua ada midstream, termasuk kultur dan kepekaan. Yang ketiga, spesimen steril untuk kultur dan sensitivitas, termasuk untuk menentukan keberadaan bakteri dan antibiotik yang bakteri sensitif, dan spesimen urin berjangka waktu. Berikut ini menampilkan hasil urinalisis rutin dengan nilai normal dan interpretasinya. Dimulai dari pH, protein, glukosa yang normalnya tidak ada, keton yang normalnya tidak ada, kemudian darah, yang apabila ada darah maka menunjukkan adanya kerusakan pada glomerulus dan tubulus pada ginjal, atau mungkin ada trauma atau penyakit saluran kemih bagian bawah sehingga menyebabkan hematuria. Selanjutnya, uji gravitasi spesifik, pemeriksaan mikroskopi sel darah merah, sel darah putih, bakteria yang normalnya tidak ada, gips atau badan silinder biasanya tidak ada, dan yang terakhir adalah kristal yang normalnya juga tidak ada. Berikut ini menampilkan warna urin atau urine color chart yang penting dalam mencegah ISK atau UTI, urinary tract infection, dengan hidrasi yang cukup atau adekuat. Dapat dilihat warna urin mulai dari angka 1 sampai dengan angka 8. Urin yang sehat ditunjukkan dari angka 1 sampai dengan angka 3. Di sini menunjukkan bahwa hidrasinya cukup. Sedangkan angka 4, warna pada angka 4 hingga angka 8 menunjukkan harus ada hidrasi tambahan. Mulai dari 250 cc atau setengah botol hingga 1 liter atau 2 botol, sehingga dehidrasi dapat dihindari atau tidak terjadi masalah dehidrasi. Perlu diingat bahwa warna urin juga dipengaruhi oleh vitamin yang dikonsumsi serta obat-obatan dan juga alkohol serta makanan yang dikonsumsi. Berikut ini beberapa masalah keperawatan yang dapat diambil pada pasien dengan gangguan eliminasi urin, seperti inkontinensia fungsional, inkontinensia stres, inkontinensia mendesak, dan inkontinensia refleks. Juga bisa mengangkat masalah resiko infeksi, defisit perawatan diri toileting, gangguan integritas kulit, gangguan eliminasi urin, retensi urin, inkontinensia berlanjut atau inkontinensia berlebih, kesiapan peningkatan pengetahuan, dan resiko inkontinensia mendesak.
Berikut ini menggambarkan dan menjelaskan tentang posisi peletakan urinal pada pasien pria. Tangan non-dominan perawat membantu membuka pakaian pasien, sedangkan tangan dominan memegang urinal. Selanjutnya, urinal diletakkan tepat di bawah meatus uretra pasien. Ini dilakukan pada pasien pria atau pasien laki-laki, sedangkan pasien perempuan atau wanita akan menggunakan backpan atau pispot untuk eliminasi urinnya atau BAK-nya. Sedangkan untuk membuang urin dari urin bag, ini gambar urin dan ini gambar urin bagnya. Perawat juga memerlukan gelas ukur untuk menghitung jumlah urin yang akan dibuang. Urin pasien yang terpasang di kateter akan tertampung dalam urin bag, dan peran perawat adalah menampung dan memindahkan urin dari urin bag ini ke gelas ukur, kemudian melihat dan menghitung volume urin tersebut sebelum dibuang. Setelah diukur dan dihitung, maka perawat juga perlu untuk mendokumentasikannya, yang merupakan bagian dari balans cairan. Ini beberapa referensi yang digunakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.